Kembali lagi di channel YouTube saya, Sanggar Pendidikan RSR Fun. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan dan persen. Namun sebelumnya, klik tombol subscribe, like, dan tanda lonceng, agar kalian mendapat informasi pertama untuk video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Sanggar Pendidikan RSR Fun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video yang menerangkan bagaimana cara mengubah berbagai bentuk bilangan pecahan dan persen. Di sini kita ketahui, di dalam pelajaran matematika ada beberapa perubahan berbagai bentuk bilangan pecahan dan persen. Yang pertama, mengubah bilangan pecahan biasa menjadi bilangan pecahan campuran. Kedua, mengubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa. Ketiga, mengubah bilangan pecahan biasa menjadi bilangan desimal. Keempat, mengubah bilangan desimal menjadi bilangan pecahan biasa. Kelima, mengubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan desimal. Keenam, mengubah bilangan desimal menjadi bilangan pecahan campuran. Ketujuh, mengubah berbagai bentuk bilangan pecahan dan desimal ke persen dan sebaliknya. Itulah yang nanti akan kita tampilkan atau kita pelajari pada video kali ini. Namun sebelumnya, mari kalian klik subscribe, like, dan tombol lonceng. Terima kasih. Ya, mari sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan yang pertama. Mengubah bilangan pecahan biasa menjadi bilangan pecahan campuran. Sekarang kita perhatikan di dalam sebuah pecahan, di sini contoh 4/3. 4 itu dikatakan sebagai pembilang, sedangkan 3 dikatakan sebagai penyebut. Jadi saya ulangi lagi, pembilang untuk 4 dan 3 disebut dengan penyebut. 4/3 sama saja artinya dengan 4 dibagi 3. Nah, sekarang kita perhatikan 4 dibagi 3 itu bisa 1 dan sisa 1. Jadi 4 dibagi 3 bisanya cuma 1 dan sisa 1. Nah, di sini kita lihat 1 di sini artinya bilangan bulatnya 1 dan sisanya 1 kita jadikan pecahan. Jadi 4/3 sama dengan 1/3. Lalu sekarang kita lihat 7/2. Artinya 7 dibagi 2. Hasilnya 3 sisa 1. Jadi 7 dibagi 2 bisanya 3 dan sisanya 1. Sehingga 7/2 sama dengan 3 1/2. Saya ilustrasikan contoh seperti berikut. Seandainya di sini kita lihat seorang anak memiliki 7 buah kelereng. 7 buah kelereng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kelereng tersebut akan diberikan kepada temannya yang berjumlah 3 orang. Rifat akan mendapat 2, kemudian Gibran mendapat 2, dan Rizky mendapat 2. Jadi sisa kelereng anak tersebut adalah 1. Sehingga apabila seorang anak memiliki 7 kelereng dan akan diberikan masing-masing kepada temannya 2 buah ya, atau 2 kelereng, maka dia akan memberikan kepada 3 orang anak dan 1 yang dia miliki sebagai sisa. Jadi 7/2 sama dengan 3 1/2. Demikianlah untuk penjelasan bagaimana mengubah bilangan pecahan biasa menjadi bilangan pecahan campuran. Ya, sekarang kita lanjutkan bagaimana mengubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa. Kalau tadi bagaimana mengubah bilangan pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sekarang kita perhatikan contoh yang pertama, 2 4/3. Nah, sekarang kita lihat, kita kalikan 3 dengan 2.
Ya, 3 kali 2 sama dengan 6. Lalu kita tambah dengan 4. Maka hasil 24/3 sama dengan 10/3. 3 dikali 2, 6, lalu ditambah 4, 10. Nah, jadi 24/3 menjadi 10/3. Perhatikan contoh yang kedua, 3 2/5. 5 kita kalikan dengan 3, hasilnya 15, lalu kita tambah dengan 2, jadi hasilnya 17. Jadi 3 2/5 sama dengan 17/5. Sekarang kita amati contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, 4 4/3. Maaf, 4 3/4. 4 kita kali 4 sama dengan 16, lalu kita tambah dengan 3. Sehingga 4 3/4 menjadi 19/4. Ya, sekarang untuk mengubah dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran, lalu kita balik jadi pecahan campuran menjadi pecahan biasa, itu adalah hal yang sangat mudah seandainya kita pahami. Nah, itulah untuk mengubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa. Sekarang bagaimana mengubah bilangan pecahan biasa menjadi bilangan desimal? Di sini saya memberikan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan bagi kurung, lalu cara yang kedua dengan mengalihkan antara pembilang dan penyebut dengan pecahan dengan bilangan yang sama. Sekarang kita lihat cara yang pertama, 1/2 artinya 1 dibagi 2. Nah, 1 dibagi 2, kalau kita gunakan tanda kurung, maka 1 tidak bisa dibagi 2. Sehingga kita tambahkan 0. 1 kita tambahkan 0 menjadi 10, lalu kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 5. Sehingga 1 dibagi 2 hasilnya adalah 0,5. Itu untuk cara yang pertama. Lalu cara kedua, di sini kita lihat ya, kita menggunakan perkalian dengan bilangan yang sama. Nanti boleh menghasilkan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Seandainya kita menggunakan per 10, artinya nanti satu angka di belakang koma. Kalau per 100, 2 angka di belakang koma, per 1000, 3 angka di belakang koma. Namun tidak semua bilangan yang kalau dikali atau jika dikali akan menghasilkan 10. Tidak semua bilangan jika dikali akan menghasilkan 100, namun hanya untuk bilangan-bilangan tertentu. Nah, sekarang kita lihat untuk 1/2. 2 kita kali dengan 5, sehingga hasilnya adalah 10. Nah, lalu pembilangnya kita kali dengan 5 dan penyebutnya kita kali 5. Sehingga 1/2 kita kali dengan 5/5. Akan menghasilkan 5/10. Sehingga 5/10 sama dengan 0,5. Nah, seandainya di sini per 10, nanti hasilnya adalah satu angka di belakang koma. Kalau per 100, hasilnya akan 2 angka di belakang koma. Nah, itulah bagaimana mengubah bilangan pecahan biasa menjadi bilangan desimal. Agar kalian lebih memahami, di sini akan saya berikan contoh lain. Namun, saya masih mengajarkan bagaimana dengan dua cara tadi. Sekarang kita lihat contoh yang pertama atau dengan cara yang pertama. 3/4 artinya 3 dibagi 4. Kita kerjakan dengan bagi kurung. 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa, maka kita tambahkan 0 menjadi 30. Sehingga 30 dibagi 4 adalah 7. Lalu kita kalikan 7 dengan 4, hasilnya 28. Lalu kita kurangi, 30 dikurangi 28, hasilnya 2. Lalu kita tambahkan 0 lagi. Lalu 20 kita bagi dengan 4. 20 dibagi dengan 4 adalah 5. Lalu 5 kita kali dengan 4, hasilnya 20. Dan kita kurangi 20 dengan 20, hasilnya 0. Nah, sehingga 3/4 hasilnya adalah 0,75. 3/4 menjadi 0,75. Ini untuk cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan bagi kurung. Cara yang kedua,
yaitu dengan mengalihkan dengan bilangan yang sama. Antara pembilang dan penyebut kita kali dengan bilangan yang sama. Di sini kita kali 3 dengan 25 dan 4 kita kali dengan 25. Kenapa kita kali dengan 25? Tadi yang seperti yang saya jelaskan, bisa per 10, per 100, dan per 1000, dan sebagainya. Seandainya nanti dia per 100, maka akan menghasilkan 2 angka di belakang koma. Seandainya kita kali 3 dengan 25 hasilnya 75, 4 dikali 25 hasilnya 100. Sehingga 75 per 100 sama dengan 0,75. Terakhir, nanti dengan dua cara tadi akan menghasilkan hasil yang sama. Itulah untuk penjelasan pada video saya yang pertama untuk bagaimana mengubah berbagai macam bentuk pecahan. Untuk pembahasan berikutnya, bagaimana mengubah berbagai bentuk pecahan, saya akan melanjutkan dengan video tutorial saya yang kedua pada YouTube Sanggar Pendidikan RSR Fun. Demikianlah untuk video saya kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa klik subscribe, like, serta tombol lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.